pemirsa, seperti yang tadi saya sudah spill di awal, kalau kita hari ini akan kedatangan tamu, seorang ibu yang cantik, yang aktif juga pelayanan, dan sehari-hari juga dia kerja, jadi banyak banget deh yang dilakukan. Ada Ibu Glenna di sini. Apa kabar, Ibu cantik? Baik. Akhirnya kita bisa semeja. Iya, ganteng. Dengan buah makanan spesial yang tadi sudah aku masak bareng chef. Di rumah Noni yang ada di Jakarta Pusat ini memang menyajikan makanan-makanan. Dia kayaknya style-nya kayak pecinan gitu. Jadi perpaduan antara Indonesia dan juga ada Chinese. Jadi contohnya seperti ada bistik lidah. Ini bistik lidah jadul ya. Kalau misalnya masak masa kecil zaman dulu kan ya, gitu. disajikannya dengan seperti ini, ada lengkap dengan sayuran, ada kentang, dan juga ada escargot with garlic. Ini salah satu menu andalan di sini. Jadi happy banget ya kita hari ini bisa disajikan 2 menu spesial. Nah, sambil icip-icip kita akan ngebahas tema hari ini, pemirsa, yang mengangkat menjadi seorang ibu di hadapan Tuhan. Nah, seperti kita tahu kan, Glenna juga seorang ibu yang juga single mother, yang single fighter. Waduh. Luar biasa ya. Nah, dalam Alkitab peran ibu sangat penting dan dipercayakan kepada banyak perempuan. Salah satu contoh ibu yang memiliki peran penting dalam Alkitab adalah Maria, ibu Yesus. Apa saja peran Bunda Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus, betul? Oke, ini menarik. Sambil kita makan-makan. Oh, boleh. Ya. Bicara Maria itu banyak sekali skopnya ya. Jadi angle-nya cukup banyak. Ya. Maria ini juga, atau ada Muslim sahabat saudara kita memanggilnya Siti Maryam. Siti gitu Maryam. Ya, Bunda Maria. Maria ini punya keunikan ketika dia menjadi seorang ibu. Dia belum ditakdirkan sebagai seorang istri dulu. Nah, ini menarik. Biasanya kan seorang ibu itu harus menikah dulu, diberkati ya di dalam satu lembaga keagamaan masing-masing, kemudian baru bisa menjadi seorang ibu. Tapi keunikan Maria ini adalah dia tidak masuk dalam tahap sebagai seorang istri dulu. Nah, ini keunikannya. Kenapa? Saya melihat Maria ketika dipersiapkan menjadi seorang ibu, dia adalah wanita yang betul-betul mencintai Tuhan dan taat di dalam hukum Taurat yang kebetulan dia imani saat itu ya, dalam hukum Taurat. Nah, kemudian Maria ini juga setelah mempersiapkan dirinya sebagai gadis yang menjaga kekudusannya gitu ya, yang juga hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hukum-hukum Taurat, dia juga mempunyai karakter yang menyerahkan dirinya hanya untuk Tuhan. Terbukti ketika dia itu didatangi oleh malaikat bahwa dia akan hamil, mengandung tanpa seorang ayah gitu ya. Itu kan bukan hal yang mudah gitu untuk menjadi seorang wanita yang tanpa suami. Itu dalam bangsa Israel itu hukum rejam mati. Itu yang harus diambil resiko gitu kan. Tapi Maria kebetulan mau ambil resiko itu dan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi gitu kan. Jadi Maria menyerahkan dirinya untuk bisa berkorban, pakai tanda kutip. Karena kalau seorang ibu hamil itu pasti bukan berkorban, yang ada sukacita penuh. Karena akan mempunyai seorang anak gitu. Waktu saya punya anak pertama tuh, wow, happy ambience of the glory-nya tuh keluar gitu, kayak wah, saya kepengen banget gitu punya, apalagi ketahuan anak laki-laki, anak pertama, itu satu kebanggaan. Tapi bagaimana di posisi Maria? Dengan keadaan yang hamil, tanpa suami, dan hukuman saat itu di bangsa Israel adalah direjam sampai mati. Tapi dia ngambil risiko itu. Nah, kenapa dia mengambil itu? Karena dikatakan oleh malaikat dia akan mengandung anak dari Rohullah dan Kalam Allah. Itu artinya Roh Allah dan Kalam Allah, itu firman. Yang lahir dari firmannya Allah, dari rohnya Allah gitu. Nah, inilah yang menarik nih. Jadi dia mempersiapkan diri untuk menyambut seorang Al-Masih atau juru selamat gitu. Juru selamat bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia dan dunia, termasuk alam semesta ini. Jadi dia mempersiapkan dirinya itu untuk sebagai ibu dari seorang penebus dunia. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, persiapannya adalah dia sudah dipersiapkan Tuhan, karena dia sudah menjaga kehidupannya takut akan Tuhan. Itu pertama kali yang dia lakukan. Yang kedua, dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu juga merupakan penyerahan diri total. Jadi untuk mempersiapkan diri sebagai ibu dari penebus dunia, ya dua itu karakter itu yang dia punya gitu loh.
Kalau secara dunia, kalau misalnya dengan kekuatan sendiri tanpa kekuatan Tuhan itu kayaknya nggak mungkin banget ya. Dia udah menyerah di awal-awal udah menyerah ya pasti ya. Nggak mungkin. Kan kalau misalnya di zaman sekarang ini kan seperti kita tahu banyak sekali pasangan-pasangan dalam sebuah ikatan pernikahan itu ada yang namanya toxic relationship gitu kan, antara si pria, antara wanita. Nah, selain Maria, sosok ibu apa lagi yang bisa menjadi teladan bagi para wanita-wanita yang notabene sudah menjadi ibu, yang bisa diteladani supaya kuat menghadapi segala toxic relationship itu? Saya ingat kisah Musa. Ya, Musa ini, utusan Allah ini juga mempunyai seorang ibu yang sebenarnya terpisah. Karena Musa itu kan dibuang ketika dia mau lahir itu kan Raja Firaun itu mengatakan bahwa semua bayi akan dibunuh karena dia mendapatkan satu penglihatan bahwa akan ada seorang bayi yang menggantikan posisinya dia. Jadi dia udah insecure duluan, dibantailah semua bayi yang keturunan Israel. Nah, saat itu Yokebed itu adalah ibu dari Musa, itu berpikir keras gitu ya. Wah, ini harus dilakukan satu tindakan untuk menyelamatkan bayinya. Lalu ditaruh dari sebuah keranjang, dialirkan di sungai Nil gitu ya. Dan takdir menempatkan Musa ini itu di area kerajaannya Firaun justru. Dan apa yang terjadi justru diangkat menjadi anak dari putri Firaun gitu kan. Nah, ketika mencari siapa yang bisa menyusui bayi ini gitu ya. Sebenarnya putri Firaun ini juga tahu bahwa ini pasti anak dari keturunan Israel. Gitu ya. Tapi belas kasih Tuhan terjadi karena ini rancangan Allah. Rancangan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kejahatan Firaun. Maka bayi Musa sampai di istana dengan belas kasih Tuhan, putri Firaun menganggap dia sebagai anak. Lalu apa yang terjadi? Perlu ada dong ibu yang menyusui gitu kan. Nah, menariknya ibunya Yokebed lah yang pada akhirnya menyusui Musa. Dan disusuilah Musa, dan memang tidak diceritakan di dalam Alkitab apakah ibunya mengajari dia. Tapi saya percaya ada didikan dari ibu ini untuk sampai pada akhirnya Musa mengetahui bahwa bangsa Israel tertindas. Dan dia membela bangsanya. Terbukti dia keluar dari Mesir, dia keluar dari istananya Firaun dan dia bergabung dengan bangsa Israel, dan kemudian terjadilah satu peperangan yang luar biasa antara Firaun dengan Musa, tapi pada akhirnya Musa dan bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir untuk mencapai ke tanah Kanaan. Gitu. Jadi peran ibu meskipun jauh meskipun jarak jauh, tetapi ketika Allah itu bekerja pada seorang ibu yang takut akan Tuhan, maka dia juga bisa akan memimpin anaknya dengan caranya Tuhan. Kan nggak terpikir ya kalau akan menyusui anaknya lagi. Tapi karena dia begitu cinta Tuhan dan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan, maka tatanan atau cara kerja Tuhan itu terjadi bagi seorang ibu yang takut akan Tuhan. Sama halnya dengan kalau misalnya kita punya anak yang merantau jauh gitu ya, kayak misalnya dia harus sekolah jauh, harus tinggal di mana jauh dari orang tua. Kalau misalnya orang tuanya takut akan Tuhan, pasti semuanya akan berjalan dengan rencana Tuhan gitu ya. Pastinya. Sekarang kita mulai sip-sip ya. Mau dong dari tadi udah kelaparan ya. Ini tuh salah satu menunya yang spesial nih pemirsa, ada escargot. Jadi di atasnya tuh dengan dikasih ada garlic dan juga ada parsley, dicincang, terus ada butter juga. Jadi sebenarnya makanannya simple, tapi yang pasti makanannya rasanya enak banget. Oke, mau coba dulu. Enak kan? Ada airnya lagi ya? Butternya. Ini airnya dari ininya dari si escargotnya dan juga dari butternya itu. Sekarang juga lanjut ke makanan berikutnya ya. Sambil kita lanjut ke pertanyaan berikut nih. Kalau di Alkitab kan tidak pernah memerintahkan setiap perempuan untuk menjadi seorang ibu. Namun demikian, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Allah untuk menjadi seorang ibu harus menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu dengan serius. Nah, sejauh ini, apakah semua ibu sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia? Pertanyaannya menarik. Apa sih yang disebut dengan seorang ibu? Apakah seorang ibu itu harus melahirkan dan punya anak?
Saya tidak melihat bahwa rancangan Allah itu disebut ibu adalah seorang wanita yang melahirkan seorang anak. Kenapa? Karena ada peran ibu yang lain tanpa harus mengalami proses kelahiran. Dia dititipkan oleh Tuhan untuk menjaga anak-anak yang lain. Entah itu keponakannya atau mungkin dia mengambil adopsi dari tempat lainnya, entah panti asuhan atau rumah sakit. Dia akan bisa berfungsi sebagai ibu. Jadi kita harus mengerti dulu arti ibu. Jadi kita nggak boleh ekstrim bahwa ibu itu adalah yang melahirkan anak. Tapi dia yang diberikan hati dan tanggung jawab terhadap anak yang ada di lingkungannya, baik itu yang lahir dalam dirinya maupun di sekitarnya. Jadi bagi ibu-ibu yang saat ini belum punya anak, saya mau menyampaikan satu hal, bahwa Anda bisa mengambil bagian menjadi seorang ibu. Lihat keponakan, lihat sekitar yang membutuhkan bantuan, tanpa harus tinggal di rumah, kita bisa berfungsi menjaga dia. Kalau memang kita punya beban untuk sekaligus bukan hanya membiayai, panggil dia, kita ajarkan secara moral, secara spiritual life-nya, mengenal Tuhan dengan baik, Anda sudah berfungsi menjadi seorang ibu. Itu dulu. Nah, kemudian apakah mereka sudah berfungsi dengan benar? Kita kembali lagi, apa sih fungsi seorang ibu? Gitu ya. Fungsi seorang ibu itu nggak cuma melahirkan, memberi makan, beli susu, lalu kasih jalan, beredar jalan dan sebagainya. Tidak. Itu hanya bagian yang buat saya alamiah ya, natural activity yang buat saya itu akan terjadi automatically bagi seorang ibu yang benar ya. Dia tidak menyerahkan kepada orang lain untuk mendidik anaknya dari lahir sampai dia belajar jalan, berbicara gitu ya. Dia pasti mau memegang peranan. Itulah kebanyakan ibu-ibu yang kerja itu dia akan cuti sampai 3 bulan. Karena memang itu masa-masa beratnya bayi. Memandikan pertama kali dan lain sebagainya. Nah, setelah itu apa? Dari kecil, dari umur 0 bahkan, itu sebaiknya anak sudah diperdengarkan dengan kalimat-kalimatnya Tuhan atau firman Tuhan. Itu pujian atau apa. Itu fungsinya seorang ibu. Nah, kemudian setelah itu mengajarkan berbicara dan berdoa. Saya ingat waktu masih kecil anak saya itu kebetulan yang nomor 2 itu kan kebutuhan khusus tuli. Jadi dia cuma bisa melihat aja. Tapi ketika kami duduk di pinggiran tempat tidur, kami berlutut, karena dia sering didoakan tumpang tangan oleh banyak pendeta, karena didoakan mujizat terjadi, dia bisa mendengar gitu ya. Karena seringnya dia ditumpang tangani oleh beberapa hamba Tuhan, maka ketika kami lagi berdoa di pinggir tempat tidur, dia tiba-tiba naik ke tempat tidur dan meletakkan tangannya di kepala kita. Dia mendoakan kita semua. Nah, apa yang terjadi di sini? Dia menjiplak. Dia mengcopy semua apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap dirinya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu. Diberikan positif, aura positif ya. Diberikan kedekatan dengan Tuhan, diberikan ada pribadi yang menjaga dia setiap saat. Itu sudah harus dari diri. Nah, apakah sekarang ibu sudah melakukan itu? Kembali kepada masing-masing ibu yang menyaksikan dari acara ini. Dan jangan lupa ya pemirsa, kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang ibu dari anak orang lain, kita juga harus ikut sertakan Tuhan ya. Jangan kita dengan kekuatan sendiri karena ingin punya anak, tapi kita harus ikut sertakan Tuhan karena dengan begitu Tuhan akan menyediakan semua jalannya ya, berkat-berkatnya, terus cara kita mendidiknya, semuanya udah disediakan lengkap. Hikmat ya untuk mendidik anak juga. Dan di belakangan ini kan kita juga sering lihat nih ada program-program parenting di sosial media gitu. Kalau misalnya menurut Bu Glenna, seorang ibu tuh harus yang Kristen maksudnya ya, seorang ibu tuh harus ngikutin apa yang dunia ajarkan secara parenting skill di sosial media atau tetap memegang dengan firman Tuhan? Iya, saya juga sering menyaksikan, bahkan saya mengikuti parenting yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat-sahabat kita yang memang skillnya di parenting ya. Tidak salah gitu ya, karena saya percaya juga beberapa pembicara parenting itu membuat satu formula how to be the good parents itu dari Alkitab. Itu pasti ada basicnya itu dari Alkitab. Jadi tidak masalah as long materi itu memang berdasarkan Alkitab. Kalau saya sih nggak terlalu masalah. Tapi yang menjadi perhatian bagi orang tua itu sebenarnya kadangkala apa yang disampaikan di parenting nggak sesuai dengan fakta kenyataan ketika kita berhadapan dengan anak kita. Wah, ini beda nih.
Nah, ke case-nya beda lagi. Terus lalu nyari parenting atau ahli parenting itu. Ini gimana yang kasih kayak begini? Sebaiknya kalau menurut saya, mari bersama-sama dengan anak kita lari ke Tuhan. Bawa anak ini, yuk kita berdoa. Mama nggak ngerti bagaimana cara mengatasi masalahmu. Mama kecewa, mama terluka dengan caramu, tapi mama nggak mau menghakimimu. Yuk duduk sama Tuhan, kita berdoa. Mama sedih dengan kelakuan kakak, misalnya anak-anak pertama, tapi mama nggak tahu caranya bagaimana supaya kakak mengerti. Ajak berdoa bersama. Jadi nggak harus anak itu dipukul, dihakimi, dimarahi, tapi tarik dia. Kita berdua punya masalah. Kamu punya masalah dengan karakter kamu yang mama nggak bisa terima. Mama punya masalah karena kamu nggak pernah dengar mama. Kita berdua punya masalah. Yuk datang sama Tuhan. Karena buat saya cuma Tuhan jalan keluarnya. Iya, ujung-ujungnya terus semua kita harus kepada Tuhan baik lagi. Kayaknya kalau kita ngebahas semuanya tuh nggak habis-habis ya. Kayak waktunya kurang nih pemirsa. Dan kita juga masih harus mencicipi ada lidahnya ini sambil kita makan. Saya juga harus pamit nih ya pemirsa. Dengan Ibu Gliana juga kita harus pamit. Terima kasih Rumah Noni yang sudah menyediakan makanan yang spesial dan tempat yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pemirsa Live Channel telah menyaksikan Cook with Love. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.